semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sukidim MPD dan Ibu Tiara SPD MPD selaku dosen pengampu evaluasi hasil belajar, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis dari asesmen kinerja dan produk. Next. Dari kelompok 8 beranggotakan yang pertama Siti Nurul Komaria Indah Lestari dengan NIM 005, Latifatul Hamidah dengan NIM 007, Diah Niken Wulandari dengan NIM 014, dan Feni Enda Agustin dengan NIM 016. Next. Nah, poin-poin pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian asesmen kinerja dan produk, yang kedua kelebihan dan kekurangan asesmen kinerja dan produk, ketiga teknik, tujuan, dan ciri-ciri, dan yang terakhir yaitu hasil analisis. Next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian asesmen. Asesmen kinerja. Asesmen kinerja secara sederhana dapat dinyatakan sebagai penilaian terhadap kemampuan dan sikap siswa yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan. Menurut para ahli, asesmen kinerja merupakan penilaian terhadap perolehan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Penilaian tersebut mengacu kepada standar tertentu. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan asesmen kinerja. Penilaian kinerja atau asesmen kinerja dapat menilai proses dan produk pembelajaran pada pembelajaran sains. Penilaian kinerja lebih menekankan pada proses. Apabila dibandingkan dengan hasil penilaian proses secara langsung tentu lebih baik karena dapat memantau siswa secara otentik. Namun seringkali penilaian proses secara langsung tersebut tidak dimungkinkan karena pengerjaan tugas siswa memeriksa waktu lama sehingga siswa harus mengerjakan di luar jam pelajaran sekolah. Nah, kelebihan dari asesmen kinerja yang pertama, penilaian kinerja dapat mengukur kemampuan yang tidak dapat diukur menggunakan alat penilaian lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan asesmen kinerja sesuai dengan teori belajar modern. Yang ketiga, penggunaan penilaian kinerja atau asesmen kinerja memungkinkan hasil dalam pengajaran yang lebih baik. Dan yang keempat, dengan asesmen kinerja dapat mencapai pembelajaran bermakna dan membantu memotivasi siswa. Dan yang kelima, asesmen kinerja dapat menilai proses dan produk pembelajaran. Dan yang keenam, penggunaan penilaian kinerja memperluas pendekatan untuk penilaian. Next. Selanjutnya yaitu kelemahan asesmen kinerja. Yang pertama, sukar untuk melakukan penyekoran penilaian kinerja dengan cara yang reliable. Yang kedua, penilaian kinerja menyediakan sampel yang terbatas dari domain isi dan sukar untuk membuat generalisasi tentang keterampilan dan pengetahuan proses siswa. Yang ketiga, yaitu penilaian kinerja cukup memakan waktu dan sangat kompleks. Dan yang terakhir, pada kenyataannya ada hal-hal yang dapat membatasi penggunaan penilaian kinerja seperti persyaratan dan material peralatan yang dibutuhkan. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Siti Nurul Komaria Indah Lestari sebagai penyaji 2 akan menjelaskan ciri-ciri asesmen kinerja. Dalam membentuk asesmen kinerja terdapat beberapa ciri-ciri yang harus ada di dalamnya, yaitu yang pertama,
mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu mempersyaratkan penerapan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ciri-ciri yang nomor 3 yaitu penilaian terhadap produk atau kinerja. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu tugas-tugas kontekstual dan relevan. Nah, untuk ciri-ciri terakhir yang harus ada dalam asesmen kinerja yaitu dapat mengukur proses dan juga produk. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh dari rubrik penilaian kinerja yang sampelnya kita ambil dari rubrik penilaian kinerja pada mata pelajaran ekonomi bisnis di SMK Negeri 1 Bondowoso. Nah, di sini untuk struktur rubrik penilaian kinerja dari SMK Negeri 1 Bondowoso, di sini ada mata pelajaran, kemudian ada kelas, kemudian juga di bawahnya ada materi atau pertemuan keberapa. Nah, di sini kita mengambil sampel mata pelajaran ekonomi bisnis di kelas 10 BDP 1 dengan materi badan usaha yaitu pertemuan ke-1. Nah, dalam rubrik penilaian dari SMK Negeri 1 Bondowoso itu untuk formatnya itu yaitu nomor, nama peserta didik, kemudian ada aspek-aspek yang dinilai yaitu dari segi keaktifan, kerjasama, kemudian ada ketepatan materi. Nah, kemudian ada jumlah skor dan di sini ada nilai. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya ada pedoman penilaiannya, di mana untuk keaktifan itu jika sangat aktif maka skor yang diberikan adalah 90 sampai 100. Nah, jika siswa atau peserta didik cukup aktif, maka skor yang diberikan itu adalah kisaran dari 80 sampai 89. Nah, jika dia pasif atau kurang aktif, maka diberikan skor kisaran 0 sampai 79. Nah, kemudian ada aspek kerjasama, di mana juga ada 3 kriteria, yaitu jika sangat dapat bekerja sama, maka skor yang diberikan adalah 90 sampai 100. Sedangkan jika peserta didik cukup dapat bekerja sama, maka itu kisaran skornya adalah 80 sampai 89. Kemudian jika peserta didik itu kurang dalam bekerja sama, maka kisaran yang diberikan adalah dari skor 0 sampai 79. Nah, di sini juga ada aspek ketepatan materi, di mana dalam aspek ketepatan materi juga ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama yaitu jika materi yang disampaikan itu sangat tepat, maka kisaran skornya yaitu 90 sampai 100. Nah, jika peserta didik itu dalam penyampaian materinya itu cukup tepat, maka skor yang diberikan adalah 80 sampai 89. Namun jika peserta didik dalam penyampaian materi kurang tepat, maka skor yang diberikan yaitu kisaran 0 sampai 79. Nah, dalam pengambilan skor digunakan rumus nilai perolehan sama dengan skor perolehan dibagi total skor dikali 100%. Next. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ada contoh rubrik penilaian kinerja yang kami kutip dari artikel yang ada di internet. Nah, di sini ada rubrik penilaian kinerja, yaitu lembar observasi kinerja, diskusi, dan juga presentasi. Nah, di sini sebagai perbandingan antara rubrik penilaian kinerja yang dari SMK Negeri 1 Bondowoso dengan rubrik penilaian kinerja yang kami kutip dari artikel. Di sini juga terdapat beberapa aspek yang dinilai.
Yang pertama itu ada berpartisipasi dalam mempersiapkan bahan diskusi ditanyakan melalui ketua. Nah, di sini. Kemudian aspek berikutnya itu ada memberikan pendapat dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian aspek ketiga di sini ada memberikan komentar terhadap hasil kerja kelompok lain. Nah, kemudian di sini juga ada mengajukan pertanyaan ketika pembelajaran. Nah, yang terakhir aspek yang dinilai yaitu menulis dengan rapi dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan skor apabila dari aspek penilaian tersebut peserta didik bisa melakukan dengan baik sekali, maka skor yang diberikan yaitu sebesar 4. Nah, jika baik itu 3, jika cukup itu 2, jika kurang itu 1. Nah, juga di sini dalam perhitungan skornya pun juga sama untuk untuk rumusnya seperti itu. Next. Oke, kemudian di sini ada hasil analisis penilaian kinerja, di mana dari yang sudah kita lihat dari rubrik penilaian SMK Negeri 1 Bondowoso dengan rubrik penilaian kinerja yang dari artikel itu sudah kami analisis kekurangan dan kelebihan yang ada di rubrik penilaian SMK Negeri 1 Bondowoso, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rubrik penilaian dari guru itu sesuai dan sudah mendetail. Walaupun mungkin dalam penyajiannya cukup beda, namun memang tujuan atau isi dari rubrik penilaiannya itu sama dan juga detail. Terus yang kedua, aspek-aspek yang dinilai itu juga sama telah sesuai. Kemudian yang ketiga, tertera juga pedoman penilaian yang sangat jelas, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Mungkin untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pengertian asesmen produk. Nah, asesmen produk sendiri adalah merupakan penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Asesmen produk ini perlu dilakukan yaitu bertujuan untuk menilai hasil pengamatan, percobaan maupun tugas proyek tertentu dengan menggunakan kriteria penilaian atau biasa kita sebut dengan rubrik penilaian. Nah, yang kedua ada kelebihan asesmen produk, di mana ada kelebihan yang pertama, yaitu guru dapat menilai kreativitas anak untuk melihat apakah siswa memiliki daya cipta dan mempunyai kompetensi. Nah, yang kedua yaitu kompetensi dari masing-masing siswa atau peserta didik itu betul-betul dapat diketahui secara objektif. Yang ketiga, peserta didik atau siswa itu dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman yang real. Dan kelebihan yang terakhir yaitu siswa dapat menelaah kembali kebenaran dari materi yang telah diperoleh. Adapun kelemahan dari asesmen produk yaitu yang pertama memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua yaitu tidak semua KD atau kompetensi dasar dapat dibuat menjadi karya nyata. Nah, yang ketiga biaya pembuatan untuk membuat karya nyata itu terkesan lebih mahal. Yang keempat yaitu proses pembuatan itu memerlukan waktu yang lama. Dan yang kelima yaitu kemampuan fisik sebagai penunjang itu tidak sama. Dan yang terakhir yaitu bersifat subjektif dalam penskorannya. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri dari asesmen produk. Penilaian hasil kerja atau produk itu memiliki ciri yang khas dari bidang kegiatan lain. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh penilaian hasil kerja atau produk adalah yang pertama yaitu bahwa menilai yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan
belajar peserta didik itu pengukurannya itu dilakukan secara tidak langsung. Nah, yang kedua yaitu pengukurannya dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif atau lebih sering menggunakan simbol-simbol seperti angka. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan hasil belajar pada umumnya digunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Prestasi belajar pun yang dicapai oleh peserta didik itu dari waktu ke waktu adalah bersifat relatif. Dan untuk ciri-ciri asesmen produk yang terakhir yaitu dalam rangka kegiatan penilaian hasil belajar sulit untuk dihindari terjadinya kekeliruan dalam pengukurannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari asesmen produk. Adapun 3 tujuan dari asesmen produk sendiri, yang pertama yaitu untuk menilai keterampilan siswa. Nah, menilai penguasaan atau keterampilan siswa ini diperlukan sebelum mempelajari keterampilan yang berikutnya. Yang kedua yaitu menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa. Menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa itu pada setiap akhir atau jenjang ataupun kelas di sekolah, khususnya di sekolah kejuruan. Yang ketiga yaitu tujuannya untuk menilai keterampilan siswa untuk memasuki pendidikan tingkat kejuruan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu teknik asesmen produk. Nah, di sini ada 2 teknik. Yang pertama yaitu cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal atau penilaian dengan cara holistik berdasarkan pada kesan keseluruhan dari produk. Yang kedua yaitu cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada Baik, selanjutnya yaitu teknik asesmen produk. Nah, di sini ada 2 teknik. Yang pertama yaitu cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal atau penilaian dengan cara holistik, didasarkan pada kesan keseluruhan dari produk. Yang kedua yaitu cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahapan proses pengembangan. Next. Kemudian yaitu contoh rubrik penilaian produk yang kami dapat dari sekolah, yaitu SMK 1 Bondowoso. Dan di situ terdapat tabel yang berisikan nomor, nama peserta didik, kemudian aspek penilaian laporan yang terdiri dari ketepatan waktu mengumpulkan, ketepatan materi, penulisan, kerapian, kemudian jumlah skor, dan nilai. Next. Kemudian yaitu pedoman penilaian produk. Yang pertama yaitu ketepatan waktu mengumpulkan. Jika pengumpulan yang awal 5 peserta didik akan mendapatkan skor antara 90 sampai 100. Jika pengumpulan tepat waktu akan mendapatkan skor 80 sampai 89. Jika pengumpulan yang terlambat akan mendapatkan skor 70 sampai 79. Yang kedua yaitu ketepatan materi. Jika sangat sesuai dengan materi akan mendapatkan skor 90 sampai 100. Jika sesuai dengan materi dengan kurang dari 3 kesalahan akan mendapatkan skor 80 sampai 89. Jika sesuai dengan materi dengan lebih dari 3 kesalahan akan mendapatkan skor 70 sampai 79. Yang ketiga yaitu penulisan. Jika sesuai format dan tidak ada kesalahan penulisan akan mendapatkan skor antara 90 sampai 100. Jika sesuai format tetapi ada kesalahan penulisan akan mendapatkan skor antara 80 sampai 89. Jika sesuai format tetapi banyak kesalahan penulisan, maka akan mendapatkan skor antara 70 sampai 79.
Yang keempat yaitu kerapian. Jika laporan tersusun rapi dan menarik akan mendapatkan skor antara 90 sampai 100. Jika laporan tersusun rapi tetapi kurang menarik akan mendapatkan skor antara 80 sampai 89. Jika laporan tersusun kurang rapi tetapi menarik akan mendapatkan skor antara 70 sampai 79. Dan jika laporan tersusun kurang rapi dan kurang menarik akan mendapatkan skor antara 60 sampai 69. Nah, kemudian skor maksimal yaitu 400. Untuk mendapatkan nilai perolehan, rumusnya yaitu nilai perolehan sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal. Next. Kemudian contoh rubrik penilaian produk yang kami dapat dari jurnal atau artikel. Nah, di sini terdapat aspek penilaian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang terdiri dari orisinilitas ide. Yang kedua, kemampuan menyusun outline. Yang ketiga, kerangka pikir penyusunan outline. Nah, selanjutnya itu ada pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini terdapat sistematika penulisan, keakuratan sumber data dan teori, kemudian kemampuan mengungkapkan masalah dalam tulisan berdasarkan sumber, kemudian kemampuan memberikan ide pemecahan masalah, dan kemampuan mengungkapkan teori terkait dan penerapan fungsi manajemen. Dan yang ketiga yaitu laporan proyek. Nah, ini terdiri dari kerapian penulisan sesuai kaidah, PBI, kemudian kerapian format mengetikkan sesuai kaidah yang baik, dan penarikan kesimpulan akhir. Kemudian ada skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana skor 1 itu artinya kurang, skor 2 itu cukup, skor 3 itu sedang, skor 4 itu baik, dan skor 5 itu sangat baik. Next. Hasil analisis rubrik penilaian produk yang kami dapatkan dari sekolah dan dari jurnal. Yang pertama yaitu rubrik penilaian masih belum rinci terkait aspek yang dinilai. Yang kedua, penilaian mengarah terhadap ketepatan materi dan format, aspek orisinalitas dan keakuratan tidak dinilai. Dan yang ketiga yaitu aspek penilaian kurang terstruktur. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan presentator dari kelompok 8 yang telah menjelaskan hasil analisis asesmen, kinerja, dan produk. Nah, sebelum saya akhiri, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja atau disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.